Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan proyek final kami, yaitu proyek sistem informasi manajemen tiket di UKM dan telemetri. Di mana proyek ini kami bikin dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah APSI. Nah, baik, kami terdiri dari 3 anggota, di mana yang pertama adalah rekan saya itu Khalid Maulidi Maturino dengan NIM 12115230. Selalu ada Miutia Dwi Kartika dengan NIM 2211 52324, dan saya sendiri yaitu Darren Indra Kurnia dengan NIM 2211 52335. Nah, sebagai pengantar awal, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek kita secara ringkas, yaitu proyek kita ini membuat sebuah maksudnya berdasarkan dari sebuah unit kegiatan mahasiswa, yaitu UKM Neotelemetri, di mana organisasi mahasiswa ini berfokus pada bidang teknologi dan inovasi. Nah, di sini permasalahan itu muncul di mana uh, ketika proses fundamental seperti manajemen kehadiran, penjadwalan, dan perizinan, nah itu tuh masih manual dan tidak efisien. Nah, dengan begitu kami mencanangkan sebuah aplikasi berbasiskan website dan Android. Nah, di mana yang awalnya formulir untuk uh, presensi atau absensi yang rentan akan manipulasi atau titip absen sekarang bisa terintegrasi dan lebih efisien. Lalu misalnya di bagian perizinan infrastruktur dan penyebaran informasi yang terfragmentasi, itu juga memperparah kondisi di mana adanya misinformasi serta kesulitan dalam melacak partisipasi anggota secara akurat dalam net telemetri ini. Nah, dengan begitu akan bisa lebih efisiensi lagi dan informasinya akan tervalidasi benar, dan penyebaran informasinya juga lebih cepat, sehingga tidak akan ada kesalahan dan bentrok antara penjadwalan atau uh, ketika ingin perbarui jadwal dari piket di UKM Telemetri ini. Nah, baik, itu untuk pengantar awal. Nah, baik, selanjutnya itu saya akan langsung jump down aja ke bagian, nah, kita langsung menjelaskan bagian use case point-nya aja. Nah, di sini kami itu memastikan estimasi waktu pengembangan proyek itu realistis dan terukur. Jadi ketika melakukan perhitungan teknisnya menggunakan use point ini, ya itu akan kita jabarkan di 3 bagian ya. Nah, di sini kan ada tahap 1 yaitu menghitung person hours, lalu ada kedua menghitung person month, lalu yang ketiga ada menghitung time per month. Nah, di sini saya akan menjelaskan di awal. Nah, untuk bagian tahap 1, nah di kolom pertama ini terdapat nilai use case point yaitu sebesar 19. Nah, angka ini itu mempresentasikan bobot kompleksitas fungsional sistem kami, sehingga itu menghitungkan faktor teknis dan lingkungan. Nah, serta nilai ini juga kemudian kami kalikan dengan person hours multiplier, yaitu PHM, di mana kami mengambil nilai standarnya itu yaitu 20, yang berarti 1 poin kompleksitas membutuhkan usaha dalam penyelesaiannya proyek itu tuh dalam 1 poin itu 20 jam. Nah, lalu ada hasil kalian tersebut, itu di mana menghasilkan total person hours ya. Di sini kan terus 2180 jam. 2180 person hours. Di mana ini adalah total jam murni yang dibutuhkan tim untuk menyelesaikan seluruh fitur. Nah, sedangkan di bagian kedua, yaitu menghitung person per month. Nah, sebelum itu, untuk bagian baris kedua ini, itu tuh menyatakan jika nah, pengerjaannya itu akan ada ngaret atau lemburnya. Jadi person per house multiplier itu dikalikan 28 jam. Yaitu untuk menyelesaikan itu mungkin membutuhkan 28 jam yang akan bertambah di harinya nanti. Lalu total estimasinya itu yaitu kami akan menyelesaikan proyek itu 3.052 jam.
Nah, ini semaret-maretnya kami menyelesaikan project. Lalu bagian yang kedua itu menghitung person month. Di bagian ini uh, kami mengkonversikan total jam, di mana satu beban kerja bulannya itu yaitu person month. Nah, itu kami menggunakan asumsi jam kerjanya itu normal. Normalnya itu 8 jam kerjanya itu, normal kerjanya itu 8 jam per hari. Nah, di sini terus 8-nya. Dengan asumsi hari kerja efektifnya itu, di mana jumlah bekerja sebulan itu efektifnya 22 hari. Nah, di mana akan dipotong dengan hari liburnya ya, weekendnya, misalnya kayak hari Sabtu dan Minggunya. Lalu uh, di situ kan tadi kan kita juga udah tahu ya, 2180 jam dengan pekerjaan kita dengan dikerjakan normal. Nah, jadi total jam kerja sebulan itu menghasilkan angkanya yaitu 12,39% per month. Nah, ini menunjukkan besar volume pekerjaan yang dikerjakan oleh orangnya, per orangnya. Nah, ini nih bagian lama bekerja yang lama bekerja per harinya. Ini yang 8, ini yang 10 jam per harinya. Dan tapi kalau 10 jam per harinya itu 26 jumlah pekerja sebulannya. Dan person month-nya ini tentunya akan lebih apa ya, lebih kecil ya, yaitu lebih cepat, jadi 8,4 jam uh, person month per bulannya. Lalu di bagian ini kan kalau ini adalah masih bagian Maret ya. Nah, di mana kalau lama bekerja per harinya itu 8 jam ya, ini akan selesai, jumlah pekerjaan yang dibutuhkan itu bisa 22 ya. Nah, 22 hari kerja maksudnya. Sorry, 22 hari pekerja. Nah, jadi di sini per person month-nya ini uh, berjumlah 17,34. Nah, di mana itu menunjukkan volume pekerjaan yang dikerjakan oleh satu orangnya, per orangnya gitu. Nah, jadi itu dia untuk bagian tahap kedua itu menghitung person month atau PM. Lalu yang bagian tahap ketiga yaitu menghitung time atau month-nya, yaitu durasi dari project yang akan kita kerjakan ini ya. Jadi kita menggunakan rumus estimasinya itu standar industri, yaitu 3 kali dikali akar pangkat 3 dari person month, yang lalu masukkan nilainya yaitu 12,39% month ke dalam rumus tersebut. Nah, kita akan mendapatkan hasil estimasinya waktu pada kolom terakhir itu sebanyak 6,94 bulan. Nah, dari sini kesimpulannya yang kita pahami adalah berdasarkan matematisnya ya, angka 6,94 ini nanti akan kami buatkan. Jadi menetapkan timeline pengembang proyek telemetri ini akan berlangsung selama 7 bulan penuh. Nah, mulai dari tahap analisis hingga deployment-nya. Nah, jadi itulah penjelasan dari use case point kelompok kami yang mana menjelaskan bagaimana alur dari proyek kami serta penjelasan perhitungan timeline-nya. Uh, Mungkin itu saja. Saya akan oper ke anggota saya yang lain untuk menjelaskan bagian yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalin Wali Maturino dengan NIM 2211523030. Di sini saya dari kelompok 10, mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari sistem perancangan sistem yang sudah kami sekelompok rancang, dan saya mendapatkan bagian itu data model atau IRD. Nah, di sini kami sudah membuat data model atau IRD yang sesuai dengan sistem yang akan kita buat. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari dari secara umum itu kami mendapatkan 7 tabel, di mana ada 6 tabel yang saling berkaitan dan ada satu tabel yang tidak berkaitan satu sama lain. Nah, di sini untuk tabel pertama tentunya sebelumnya sistem sudah dijelaskan oleh Darel, yaitu sistem manajemen tiket. Nah, pertama itu kita mendapatkan tabel user.
Nah, tabel user itu dia berhubungan dengan tabel delegation pertama. Ini adalah tabel untuk pergantian piket. Jadi nantinya ketika user yang ingin menggantikan piket dan user tujuan pergantian piketnya, ya tentunya itu saling berhubungan ya. Jadi itu masuk ke tabel delegation ini. Nah, lalu dari tabel user juga berhubungan ke user availabilities. Ini adalah tabel yang digunakan untuk mendata ke uh, jadwal yang available dari si user nantinya. Tentunya itu untuk pengurus KM Neo Telemetry. Nah, jadi di sini akan masuk data user yang available di hari-hari tertentu atau di jadwal tertentu yang sudah ditentukan. Nah, lalu di sini ada tabel untuk attendances. Nah, ini adalah tabel untuk mendata riwayat piket atau riwayat kehadiran yang sudah dilakukan oleh pengurus nantinya. Nah, lalu di sini ada tabel user duty schedules. Nah, ini adalah tabel ibaratnya tabel penghubung antara tabel duty schedule dan juga ya usernya. Jadi nantinya akan ada dalam satu duty schedule itu banyak user. Jadi dalam satu waktu atau satu shift itu bisa saja ada beberapa user atau dalam satu hari itu kan ada banyak user nantinya. Nah, jadi tabel user duty schedule ini adalah penghubung antara tabel user dengan tabel duty schedule nanti. Nah, lalu ada tabel untuk QR code. Nah, karena sistemnya berbasis QR untuk pengambilan absensi atau kehadirannya, jadi tabel QR code ini akan menampung contohnya adalah file path atau tempat untuk si QR code di generate. Jadi nantinya dari sisi admin atau sisi kesekretariatannya itu akan bisa mencetak QR code-nya atau memprintnya. Lalu akan ada expiry time. Nah, itu untuk tanggal expirednya tentunya. Nah, lalu jika kita lihat ke atas itu ada tabel duty schedule. Nah, itu adalah tabel untuk menampung data jadwal-jadwal piket nantinya. Nah, lalu tabel user duty schedule itu menampung data user yang ada di duty schedule tadi. Nah, lalu ada tabel delegation yang menampung permintaan atau request dari pergantian piket tentunya. Nah, jika kita lihat itu relasinya rata-rata adalah one to many. Jadi kalau di sini kita lihat satu user itu punya banyak user availabilities. Jadi satu user itu kan bisa banyak data jadwal kosongnya. Lalu satu user itu juga bisa banyak attendances, yang artinya satu user bisa memiliki banyak riwayat piket tentunya. Lalu di satu user itu bisa banyak delegations, yang artinya satu user bisa melakukan request atau menerima request delegation yang banyak gitu. Nah, lalu dari user juga memiliki banyak user duty schedules. Nah, ini memang tidak terlalu terpakai, tapi yang terpakai adalah dari duty schedule ke user duty schedule tentunya. Nah, lalu dari duty schedules ke delegation itu juga memiliki relasi karena untuk pergantian piket tentunya harus ada jadwal piketnya. Jadi di sini terbuatlah relasi. Nah, lalu dari duty schedule ke user duty schedule juga ada relasi karena one to many ya. Jadi satu jadwal itu bisa memiliki banyak user nantinya. Oke, itu untuk terkait ERD ataupun data model. Oke, berikutnya kita akan melakukan proses generate kode MySQL atau kode SQL dari data ERD yang sudah kita rancang di Spark AI ini. Nah, caranya adalah kita tap ke tab develop, lalu kita pergi ke menu generate di bagian atas ini. Nah, sini kita bisa lihat ada beberapa keterangan, lalu ini adalah data tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu di sini kita bisa browse cari tempat yang ingin kita menjadikan lokasi untuk si file ini berada. Lalu kita save. Nah, lalu kita akan klik generate di sini. Oke, jika sudah kita coba close dan kita coba cari di file kita. Oke, di sini bisa dilihat sudah kita dapatkan file yang kita generate tadi.
Nah, lalu kita akan coba lakukan generate, kita import ke database. Nah, di sini saya akan gunakan contohnya Laragon untuk mengaktifkan PHP admin-nya. Akan coba login. Oke, nah di sini saya sudah memiliki beberapa database. Nah, kita akan coba buat database yang baru. Kita buat telemetri generate. Oke, kita cek di sini. Lalu kita akan cobakan untuk import. Lalu kita browse. Lalu kita cari lokasi tempat kita generate tadi. Nah, di sini kita open. Lalu kita import. Oke, sudah berhasil. Nah, jadi bisa dilihat bahwasanya ada keterangan generated by Enterprise Tech versi 17.1 created on Nginx. Oke, itu sudah benar. Lalu kita bisa sudah berhasil untuk melakukan pengimportan data database dengan MySQL ke PHP admin secara sederhana. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fondasi logika dan juga arsitektur code, yaitu kelas diagram. Bisa kita lihat di layar sini adalah kelas diagram untuk sistem presensi piket di neotelemetri. Nah, di diagram ini terdapat 3 lapisan utama, yaitu boundary. Boundary ini kelas yang diwakili oleh menu-menu pada tampilan atau halaman yang diakses oleh user. Selanjutnya controller, yaitu kelas controller yang mengatur alur proses, validasi dan juga aturan bisnis. Dan yang terakhir adalah entity, kelas data inti seperti user, data schedule, attendance, delegation, QR code, dan tabel penghubung seperti user, data schedule. Nah, jadi pola yang kita pakai itu menu, controller, dan juga entity. Baik. Selanjutnya bisa kita lihat di sebelah kiri ini. Di sini adalah 2 entry point utama, yaitu melalui website. Website ini diakses oleh admin dan juga aplikasi yang diakses oleh pengguna. Oke. Untuk alur login terlihat jelas. Di sini ada menu login. Menu login ini adalah UI untuk user input kredensial. Di menu login ini dikelola oleh out controller yang punya operasi login dan logout. Lalu saat login, controller akan mengakses data user sebagai entity. Ini berisikan email, password, role, name, jabatan, dan seterusnya. Oke, untuk modul penjadwalan di sini di data schedule ini menyimpan jadwal piket inti seperti day of week, start time, end time, dan location. User data schedule ini berperan sebagai penghubung antara user dan juga jadwal. Nah, user availability menyimpan ketersediaan user, misal hari dan juga shift yang bisa. Di sisi proses ada controller, data schedule controller. Nah, di data schedule controller ini untuk membuat, mengubah, menghapus sampai finalisasi jadwal. Dan di schedule availability controller untuk input dan kelola jadwal kosong ketersediaan. Nah, selanjutnya di modul operasional harian yaitu QR dan juga absensi. Di entes QR code ini untuk menyimpan data QR yang berisikan code, expiry time, dan file path.
Nah, proses generate dan penggunaan QR ditangani oleh QR code controller. Lalu untuk absensi scan QR controller menangani proses scan QR. Bahkan di desain kita ada fungsi pendukung seperti perhitungan jarak lokasi untuk validasi sesuai kebutuhan bisnis. Nah, hasil dari scan dan kehadiran akan disimpan ke entitas attendance yang menyimpan check-in time, check-out time, koordinat, status, dan juga relasi ke user. Untuk rekap dan laporan ada di attendance controller ini. Selanjutnya untuk pergantian jadwal kita punya entitas delegation. Nah, di entitas delegation ini tersimpan data requester ID, delegate ID, data schedule, reason, status, dan tanggal delegation. Prosesnya ini akan ditangani oleh controller delegation controller mulai dari membuat request, membatalkan, sampai approval dan reject. Jadi jadwal itu akan tercatat dan terkontrol bukan manual. Selanjutnya untuk forward engineering ya. Jadi setelah kelas diagram ini final, kita akan melakukan forward engineering di SparkX yang tujuannya itu supaya desain UML-nya bisa langsung diturunkan ke struktur code, bukan hanya gambar, tapi jadi kerangka untuk implementasi. Nah, hasilnya ini akan di-generate menjadi file Java. Nah, kalau kita buka pada file yang sudah di-generate ini, oke, bisa kita lihat di sini ada beberapa file yang tergenerate. Contohnya di qr.control Java ini adalah hasil dari generate. Di sini sudah terbentuk operasi yang sama persis pada kelas diagram. Bisa kita lihat terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat di sini ada operasi yang persis dengan sama dengan kelas diagram, yaitu create QR code, show, deactive QR code, delete QR code, edit, dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa operasi di UML benar-benar nyambung jadi metode ke code. Oke. Untuk selanjutnya coba kita lihat di entity QR code.java. Di sini ada field-fieldnya yang sesuai rancangan. Ada code, expiry time, file path, dan ID. Kalau kita buka di attendance.java ini, di situ juga sudah terbentuk absensi seperti check-in, check-out time, koordinat, latitude, dan relasi ke user. Jadi struktur data yang dibuat di kelas diagram ini langsung jadi struktur model di code. Oke. Selanjutnya kita coba buka untuk user.java. Untuk entitas user ini isinya memuat atribut-atribut akun dan juga akun seperti identitas seperti email, password, role name, jabatan, dan sebagainya. Lalu
relasi user dengan jadwal ketersediaan diturunkan jadi kelas penghubung di user duty schedule ini yang menghubungkan user dengan duty schedule termasuk tanggal mulai hingga selesai. Dan di user availability menyimpan availability user per hari dan shift. Oke, kita coba buka untuk tampilan hasil dari kelas-kelas UI selain dari yang sebelumnya saya bahas entitas dan juga controller. Kelas-kelas UI ini seperti menu-menu login yang punya reference ke out controller dan juga menu utama yang menggambarkan setelah login sukses navigasi akan lanjut ke menu utama. Nah, di menu login ini terhubung dengan profile controller. Selanjutnya di menu pergantian tiket ini terhubung ke delegation controller dan menu input jadwal kosong, menu input jadwal kosong. Jadwal kosong ini terhubung ke schedule availability controller. Jadi hubungan menu kelola oleh controller yang kita desain di kelas diagram ke bawah ke dependensi yang di generate di code. Oke. Mungkin segitu saja pembahasan mengenai kelas diagram dan juga forward engineering yang telah berubah menjadi struktur code yang nyata. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai traceability, di mana setiap proses bisnis yang ada di requirement ini sudah nyambung mulai dari activity diagram, sequence, data atau entity ke UI yang dipakai user atau admin, dan yang terakhir kode hasil dari forward engineering. Oke, kita mulai dulu dari activity login. Nah, activity login ini dilakukan oleh dua user, yaitu kesekretariatan dan juga pengurus. Dimulai dari user membuka aplikasi lalu mengisi email dan password. Nantinya sistem akan memvalidasi kredensial. Jika tidak valid akan menampilkan pesan error dan dikembalikan lagi untuk mengisi email dan password. Jika valid akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya di sequence diagram login ini, di sequence diagram ini kita menselaraskan lifeline-nya mulai dari boundary-nya yaitu menu login, kontrolnya out controller, entity-nya user, dan juga output halamannya menu utama. Jadi alurnya user membuka menu login lalu login, memanggil out controller, email dan password. Selanjutnya controller akan mengakses data user untuk validasi. Jika valid maka akan menampilkan halaman utama. Jika tidak valid maka akan dikembalikan lagi ke halaman menu login. Untuk data yang terlibat ini di entitas usernya ada email, password, dan role. Oke, untuk tampilan UI-nya bisa kita lihat di sini. Untuk login ke sekretariatan, user jadi menginputkan email dan juga password. Di login pengurus di mobile ini sama juga menginputkan email dan password juga. Oke, untuk kode hasil forward engineering-nya di menu login ini,
controller login ini sebagai proses autentifikasi dan user sebagai model akunnya. Oke, lanjut ke aktivitas berikutnya yaitu logout. Jadi logout ini sama juga bisa dilakukan oleh kedua user. Untuk logoutnya ini user membuka halaman profil, terus klik logout, sistem akan menampilkan konfirmasi yakin atau tidak. Jika yakin sistem akan menghapus sesi login, jika tidak yakin akan menutup dialog konfirmasi dan akan diarahkan lagi ke halaman profil. Activity diagramnya, jadi di sini ada menu profil, controllernya out controller, dan juga outputnya yaitu menu login. Jadi alurnya itu setelah memilih logout dan akan ditampilkan dialog konfirmasi. Terus jika konfirmasinya iya, maka akan melakukan logout, lalu sistem akan menghapus session dan lalu kontrol akan menghapus session dan akan diarahkan ke halaman menu login. Jika tidak, maka akan ditutup konfirmasi dialognya. Untuk UI-nya, nah ini untuk logout di mobile. Jadi di menu akun ini ada pilihan keluar dan langsung diminta konfirmasinya. Selanjutnya ini untuk yang bagian adminnya ada tombol logout, intinya akan keluar konfirmasi juga. Oke, selanjutnya untuk kode forward engineering-nya, di sini ada di out controller untuk proses logout-nya. Oke, activity selanjutnya yaitu menginputkan ketersediaan jadwal pengurus. Menginputkan jadwal ini. Jadi ini dilakukan oleh aktornya pengurus. Untuk activity diagramnya dimulai dari pengurus membuka menu input jadwal, lalu sistem menampilkan form periode aktif, user memilih hari dan waktu, lalu menekan tombol simpan, dan sistem akan menyimpan ke database dan berakhir. Untuk sequence-nya, jadi untuk sequence-nya pengurus ini untuk penamaan boundary-nya yaitu menu input jadwal kosong, form input jadwal, controllernya namanya schedule availability control, dan juga entitasnya user availability. Jadi alurnya pengurus membuka input jadwal lalu mengklik input jadwal, nantinya akan ditampilkan form ketersediaan. Selanjutnya pengurus memilih hari, lalu menekan simpan, lalu menambahkan ketersediaan, lalu controller memanggil secara konsep add availability schedule, lalu data akan masuk ke entitas user availability ini. Jadi datanya akan disimpan di entitas user availability yang berisi hari, shift, slot, plus juga relasi ke user. Oke, ini untuk UI-nya.
jika kita lihat di sini, jadi di halaman home ini ada tombol input ketersediaan. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman input ketersediaan ini adalah tampilan jika sudah pernah diisi, jadi ada hari-harinya, dan user menekan tombol input ketersediaan ini, selanjutnya mengisikan formnya, lalu simpan. Untuk di kodenya kita lihat di menu input jadwal kosong. Di menu input jadwal kosong ini terhubung dengan control schedule availability controller. Metode yang dipakai itu add availability schedule dan juga get all available schedules. Entitasnya dari user availability. Ya, lanjut ke aktivitas selanjutnya, mengelola data jadwal piket. Mulai dari. Nah, jadi untuk aktornya itu kesekretariatan, dimulai dari membuka menu jadwal piket, lalu sistem menampilkan rekap ketersediaan. Nantinya kesekretariatan menekan tombol susun jadwal otomatis, sistem akan mencek juga apakah data sudah lengkap apa belum. Jika tidak, akan menampilkan pesan data belum lengkap, dan berakhir jika sudah lengkap akan menjalankan algoritma greedy dan menampilkan draft piket. Selanjutnya kesekretariatan meninjau dulu draftnya dan menekan tombol simpan jadwal, lalu akan disimpan ke database. Oke, untuk sequence-nya, ini boundary-nya ada menu kelola jadwal piket, selanjutnya controllernya duty schedule controller, entitasnya yaitu user availability, dan juga entitas hasilnya duty schedule. Oke. Jadi dimulai dari kesehatan memilih menu jadwal piket. Selanjutnya menu jadwal piket akan meminta ke controller, terus controller meminta ke user availability, akan dikembalikan lagi dan controller akan menampilkan rekap. Selanjutnya kesekretariatan mengklik susun jadwal otomatis. Selanjutnya kontrol akan mengecek terlebih dahulu ketersediaan lengkapnya. Jika data tidak lengkap, maka kontrol akan mengembalikan dengan pesan data ketersediaan belum lengkap. Jika sudah lengkap, maka kontrol akan mengambil datanya dulu lalu data ketersediaan akan tampil, dan selanjutnya kontrol akan menjalankan algoritma greedy itu. Kontrol akan menampilkan draft jadwal. Selanjutnya kesekretariatan akan mengklik simpan jadwal, dan kontrol akan memasukkan ke insert jadwal di data duty schedule ini. Data yang digunakan itu yaitu user availability dan juga duty schedule.
Nah, ini untuk UI-nya. Di UI ini bagian kesekretariatan. Jadi di sini ada halaman jadwal piket. Di halaman jadwal piket ini ada list terlebih dahulu siapa saja pengurus yang telah mengisikan ketersediaannya. Habis itu user menekan tombol susun jadwal otomatis ini, nantinya akan jalan dan menampilkan draftnya nih. Nah, draftnya itu ada pilihan untuk menyimpan jadwal atau batal. Jika simpan maka akan masuk ke jadwal final ini. Ini setelah di generate ini bisa diedit juga. Nah, ini untuk saat user menekan tombol susun jadwal otomatis tetapi data belum lengkap, maka akan tampilnya seperti ini. Siapa aja yang belum mengisi. Untuk di kodenya, menu kelola jadwal piket ini terhubung dengan duty schedule controller. Metode di duty schedule controller ini yang dipakai itu generate duty schedule by algorithm, finalize duty schedule, dan get all duty schedule. Untuk selanjutnya yaitu aktivitas mengajukan pergantian. Nah, mengajukan pergantian ini dilakukan oleh aktor pengurus. Jadi pengurus membuka menu pengajuan pergantian, sistem akan menampilkan daftar pengajuan pergantian, dan selanjutnya pengurus menekan tombol tambah untuk mengajukan pergantian, sistem menampilkan form pengajuan pergantian, pengurus memilih pengurus yang bersedia, mengisi alasan, menampilkan sistem akan menampilkan detail pengajuan, dan pengurus menekan tombol ajukan. Selanjutnya akan ada validasi untuk apakah yakin atau tidak. Jika tidak yakin akan balik lagi ke halaman daftar pengajuan pergantian. Jika yakin maka akan sistem akan menyimpan pengajuan pergantian. Di sequence diagram pengajuan pergantian ini ada boundary menu pergantian tiket, delegation controller, terus selanjutnya ada entitas delegation. Jadi pengurus membuka menu pengajuan, selanjutnya menu pengajuan meminta data ke controller menampilkan daftar, terus pengurus mengklik tambah, dan menu akan ditampilkan form, terus pengurus memilih pengurus yang mau ditukar jadwalnya, mengisi alasan. Selanjutnya akan dilakukan preview, controller menampilkan detail pengajuan. Setelah itu pengurus mengklik ajukan, create delegation. Ini ada validasi apakah yakin atau tidak. Jika yakin maka akan tersimpan pengajuannya di delegation. Jika tidak akan kembali lagi ke daftar pengajuan.
Oke, untuk data inti yang dipakai itu entitas delegation ini. UI-nya tunjukkan. Nah, ini adalah halaman ajukan pergantian. Jadi sebelumnya user masuk dulu ke halaman pergantian tiket. Habis itu ada tombol tekan tambah ini. User masuk ke form ini dan memilih pengurus mana yang akan ditukar jadwalnya dan juga jadwal harinya yang akan ditukar. Jika sudah, akan masuk ke form mengisi alasan, terus akan menampilkan preview, diajukan, terus akan menampilkan validasi, yakin atau tidak. Untuk di kodenya, di menu pergantian piket ini berhubungan dengan delegation controller. Metode yang dipakai ini yaitu create delegation, get delegation detail berdasarkan ID, terus get delegation data. Untuk entitasnya itu delegation. Oke, dan activity yang terakhir yaitu membatalkan permintaan pergantian tiket. Jadi pengurus ini membuka menu pergantian tiket sambil sistem menampilkan daftar pengajuan yang pernah dibuat. Pengurus memilih pengajuan yang ingin dibatalkan dan muncul validasi apakah benar ingin dibatalkan. Jika iya, menekan tombol batalkan. Jika tidak, akan kembali lagi ke halaman daftar pengajuan yang pernah dibuat. Terus jika iya, sistem akan mengubah status menjadi pengajuan dibatalkan. Untuk sequence-nya, di sini boundary-nya ada namanya menu pergantian piket, controllernya delegation controller, dan untuk entitasnya delegation. Untuk boundary-nya lagi satu lagi ada menu detail pengajuan. Jadi di sini pengurus memilih menu pengajuan piket. Selanjutnya menu pengajuan piket akan mendapatkan data dari controller. Controller meminta data berdasarkan ID, user ID. Selanjutnya entitas akan memberikan daftar pengajuan yang pernah dibuat. Controller menampilkan daftar pengajuan. Pengurus memilih pengajuan yang ingin dibatalkan. Get detail pengajuan. Controller get detail pengajuan ID dan akan ditampilkan detail pengajuannya. Terus tampilkan detail pengajuan di menu detail pengajuan ini. Selanjutnya ada konfirmasi apakah benar ingin dibatalkan. Jika tidak tidak jadi tutup dialog. Jika jadi dibatalkan, pilih ya, maka akan di cancel dan status akan diupdate. Untuk di UI-nya ini, jadi di halaman ini user membatalkan, ada konfirmasi apakah benar ingin dibatalkan, dan ini di kodenya delegation controller ini ada cancel delegation,
berdasarkan ID, dan update-nya akan terjadi di entitas delegation ini. Oke, mungkin segitu saja pembahasan mengenai traceability dari aktivitas yang saya pegang. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas terkait modul ataupun use case yang bisa dilakukan oleh pengguna sistem nantinya di dalam sistem ini. Nah, dalam kasus ini saya memiliki beberapa case. Yang pertama itu ada dari aktor kesekretariatan, saya mendapat case untuk mengelola data pengurus. Lalu lalu ada melihat data pergantian piket, dan lalu ada dari segi user atau pengurus itu saya mendapatkan mengambil presensi dengan scan QR, lalu melihat data profil akun, dan melihat riwayat kehadiran piket. Nah, baik, kita akan lanjut untuk membahas terkait yang pertama ada. Oke, yang pertama kita akan masuk dari kesekretariatan, yaitu mengelola data pengurus. Nah, di sini saya sudah membuat activity diagramnya. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, yang pertama itu dari kesekretariatan akan membuka dulu ke menu untuk kelola pengurus. Nah, lalu dari sistem akan menampilkan menu kelola pengurusnya. Nah, lalu di sini kesekretariatan bisa memilih apakah ingin menambah, menghapus, ataupun mengedit atau mengubah. Nah, di sini jika dia ingin menghapus, contohnya, nah itu dari sistem akan menampilkan konfirmasi penghapusan data, lalu dari kesekretariatan bisa mengkonfirmasi penghapusan datanya. Nah, lalu di sini dari sistem akan menampilkan data berhasil dihapus. Nah, lalu langsung di end. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian penambahan data. Nah, di sini dia akan memilih tambah data pengurus, lalu akan menampilkan form dalam modal tambah, lalu akan mengisi form tersebut. Nah, lalu dia dari sistem akan memvalidasi apakah data tersebut valid atau tidak. Nah, jika valid, dia akan menampilkan pesan sukses. Nah, jika tidak, dia akan menampilkan pesan gagal. Nah, begitu juga dengan pengubahan data atau pengeditan. Nah, itu kita akan dari user akan memilih mengubah salah satu data pengurus. Nah, lalu dia akan dari sistem akan menampilkan form atau modal edit data pengurus. Nah, lalu dari si user itu akan diarahkan untuk mengubah data yang ingin diubah. Nah, lalu apakah dari sistem akan memvalidasi inputannya. Nah, lalu akan seperti penambahan tadi, ada menampilkan pesan sukses dan juga menampilkan pesan gagal. Nah, begitu untuk penambahan atau mengelola data pengurus. Nah, jika kita lihat dari ke sequence diagram, nah di sini kita bisa melihat yang pertama dari kesekretariatannya, dia akan memilih menu kelola pengurus yang awalnya itu ada dari halaman dashboard. Nah, lalu dari halaman dashboard itu akan menampilkan halaman kelola pengurus karena sudah memilih menu kelola pengurus tadinya. Nah, lalu dari user controller itu dari halaman pengurus dia akan request data ke melalui user controller di sini. Nah, lalu dari user controller dia akan mengambil data pengurus. Nah, lalu dari model dia akan return detail ke controllernya. Dari controller dia akan menampilkan datanya ke halaman pengurus seperti itu. Nah, lalu dari halaman kelola pengurus dia akan menampilkan data pengurus ke kesekretariatan. Nah, lalu kita akan masuk ke alternatifnya tadi seperti yang sudah dijelaskan. Nah, di sini yang pertama kita akan dari kesekretariatan akan memilih add pengurus. Nah, lalu dari halaman kelola pengurus dia akan menampilkan modal tambah. Di sini akan menampilkan modal. Jadi dia return ke diri dia sendiri. Nah, lalu dari kesekretariatan akan mengisi modal tadi. Nah, lalu dari halaman modal tadi dia akan memproses penambahan. Nah, di sini ada juga alternatif tambahan, yaitu apakah berhasil atau tidak. Nah, jika berhasil, dari controller itu akan membuat pengurus yang akan masuk ke model user. Nah, lalu akan mereturn lagi
detail pengurusnya, lalu dari controller akan menampilkan data pengurus yang tentunya itu adalah data pengurus yang baru. Nah, apabila gagal, sama seperti tadi, dia akan menampilkan gagal pesan gagal penambahan. Lalu dari user akan melihat gagal tambah data. Begitu juga dengan edit, dia akan pilih edit. Lalu kalau untuk khusus edit kan dia melakukan pengeditan data yang sudah ada. Nah, jadi sebelum form muncul, tentunya harus nampak dari si tampilan itu akan merequest dulu data yang ada di database. Jadi melalui controller dia akan mendapatkan data pengurus, lalu dia akan menampilkan modal editnya. Nah, lalu dia akan mengisi atau mengubah modal editnya tadi, lalu akan memproses pengeditan dan melakukan edit pengurus. Apabila berhasil, dia akan melakukan pengeditan pengurus. Nah, lalu apabila sudah berhasil dan akan menampilkan data pengurus yang sudah diubah tadi. Nah, lalu untuk penghapusan itu cukup sederhana. Jadi dari kesekretariatan dia akan memilih hapus pengurus, lalu akan menampilkan form untuk atau modal konfirmasi penghapusan. Nah, jika dia memilih hapus dan memproses penghapusan, nah jika berhasil, nah seperti ini dia akan menghapus pengurus. Lalu jika tidak, dia akan tidak akan menghapus datanya. Seperti itu untuk pengelolaan data pengurus. Nah, jika kita lihat dari segi UI-nya kita bisa melihat seperti ini untuk data pengurus tadi. Nah, jadi dari kesekretariatan akan memilih menu data pengurus ini. Nah, lalu akan muncul seperti ini, lalu kita akan coba untuk pengeditan seperti ini. Nah, lalu kalau untuk penghapusan juga seperti ini, dan untuk penambahan seperti ini. Oke, lalu jika kita lihat dari kelas diagramnya, di sini kita bisa melihat yang pertama dari admin. Itu dia akan masuk ke menu login lalu menampilkan menu utama. Nah, di sini akan memilih menu kelola pengurus. Nah, di dalam menu kelola pengurus tentunya akan ada ada controller yang akan mengelola halaman tersebut. Namanya adalah user controller sesuai dengan penamaan kita di sequence tadi. Nah, lalu di dalamnya akan ada beberapa metode. Yang pertama tentunya ada create pengurus untuk menambah, lalu delete pengurus, lalu edit pengurus, dan mendapatkan semua pengurus atau get all pengurus. Nah, lalu ini akan berhubungan ataupun mengakses model, yaitu model user sesuai dengan dari sequence diagram tadi. Oke, itu untuk mengelola data pengurus. Oke, selanjutnya kita akan membahas masih dari aktor kesekretariatan, yaitu untuk melihat data pergantian piket. Nah, di sini. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait untuk activity diagram. Nah, di sini bisa dilihat cukup sederhana karena cuman melihat untuk use case-nya. Nah, jadi di sini kesekretariatan akan membuka menu pergantian piket, lalu dari sistem akan menampilkan halaman pergantian piket. Nah, lalu dia akan dari kesekretariatan akan melihat daftar pergantian piket, lalu selesai. Seperti itu saja. Nah, untuk sequence diagramnya akan terlihat seperti ini. Nah, jadi dari kesekretariatan itu akan membuka halaman daftar pergantian piket. Nah, lalu dari halaman tersebut akan request data pergantian piket. Nah, lalu dari delegasi controller namanya itu akan mendapatkan data pergantian piket. Nah, lalu untuk mendapatkan data pergantian piket itu akan mengakses modelnya. Lalu dari model akan mengembalikan data. Lalu dari model akan memberikan data ke controller tentunya, lalu dari controller akan menampilkan data pergantian piket. Nah, lalu dari sana barulah kesekretariatan bisa melihat daftar data pergantian piket. Seperti itu.
Nah, bagaimana dengan kelas diagramnya? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah, di sini kita lihat bahwasanya dia ada di dalam menu piket, yang mana di dalam menu piket itu ada 3 submenu, yaitu pergantian piket. Nah, dia akan dikelola oleh yang tadi namanya delegasi controller. Nah, di sini cuman karena eh, dari si admin hanya melihat, nah jadi di sini kita hanya memiliki satu metode, yaitu get all delegation. Nah, dari sana dia akan mengakses model delegasi namanya. Nah, kalau kita lihat dari UI atau tampilan, nah di sini kita bisa melihat untuk pergantian piket seperti ini. Nah, jadi dari si admin itu dari menu piket ada 3 menu submenunya. Nah, lalu dia akan terlihat seperti ini. Nah, ini untuk khusus untuk admin dia hanya bisa melihat. Nah, jadi dia seperti ini. Oke. Begitu untuk menu melihat data pergantian piket dari si admin atau kesekretariatan. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait use case, yaitu melihat riwayat kehadiran piket dari segi pengurusnya. Sini kita akan lihat dari diagram. Nah, lalu di sini akan kita lihat ada 2 aktor. Nah, pertama dari pengurus dia akan membuka menu riwayat kehadiran pada aplikasi. Lalu dari aplikasi dia akan menemukan daftar riwayat presensi piket yang pengurus yang sedang login. Lalu dari pengurus itu bisa melihat riwayat kehadirannya. Nah, jadi dari sequence diagram itu akan terlihat seperti ini. Jadi dari pengurus dia akan membuka halaman riwayat presensinya, lalu dari halaman itu dia akan merequest data melalui presensi controller. Nah, dari presensi controller itu akan mengakses data dari model. Lalu dari model dia akan return ke controller tadi, lalu dari controller dia akan menampilkan datanya ke halaman. Sehingga dari user itu bisa melihat datanya. Nah, bagaimana dengan kelas diagramnya untuk melihat riwayat kehadiran piket? Nah, bisa kita lihat di sini dari menu utama dia akan menampilkan seperti ini. Nah, di menu riwayat kehadiran dia akan dikelola oleh history controller. Nah, dia akan menempatkan attendance history-nya. Nah, di sini dari history controller itu dia akan mengakses model yaitu bernama attendance tadi. Nah, bagaimana dengan tampilannya? Tampilannya cukup sederhana juga. Nah, jadi di menu bawah dia sudah terlihat ada riwayat. Nah, jika diklik dia akan tampil seperti ini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Itu untuk melihat riwayat kehadiran piket dari sisi pengurus. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat untuk use case, yaitu mengambil presensi dengan scan QR. Nah, ini adalah use case yang ada di si pengurus. Pertama, kita akan melihat activity diagramnya seperti apa. Oke. Nah, jika dilihat di sini, itu pengurus akan membuka menu scan QR pada aplikasi, lalu dari aplikasi itu akan menampilkan tampilan kamera untuk melakukan scan QR-nya. Nah, di sini akan ada beberapa, lalu dari si pengurus itu akan mengarahkan kamera tentunya ke QR code yang disediakan oleh kesekretariatan tentunya. Nah, setelah itu, jika dia sudah melakukan scan, nah dari sistem akan melakukan beberapa validasi ataupun alternatif atau percabangan tentunya. Nah, yang pertama dia akan melakukan pengecekan apakah QR code-nya valid atau tidak. Karena tadi kita ketahui bahwasanya QR code itu memiliki masa waktu expired ataupun masa kadaluarsa. Jadi di sini akan melakukan pengecekan QR code apakah valid atau tidak. Jika tidak, dia akan menampilkan pesan bahwasanya QR code tidak valid. Nah, jika iya, maka dia akan lanjut ke validasi berikutnya, yaitu apakah sudah berada di lokasi yang ditentukan oleh sistem. Nah, jadi apabila si user tidak berada di lokasi yang sudah ditentukan oleh sistem, nah jadi dia tidak akan bisa melakukan absen ataupun mengambil presensi piket. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya pesan gagalnya adalah tidak berada di lokasi. Nah, jika dia memang berada di lokasi, maka akan dilanjutkan ke melihat keterangan apakah dia melakukan check-in atau check-out piket. Nah, apabila dia melakukan check-in, maka dia akan menampilkan pesan berhasil check-in piket.
Nah, apabila dia melakukan check out, dia akan lanjut ke validasi berikutnya atau yang terakhir, yaitu pengecekan durasi piket. Jadi jika dia sudah piket selama 2 jam, maka akan muncul pesan berhasil mengambil presensi, dan lalu dari sistem akan menampilkan halaman riwayat kehadiran. Nah, jika belum, dia akan menampilkan pesan gagal karena durasi piket belum mencukupi. Nah, semua yang gagal tadi atau yang pesan error tadi, dia akan kembali ke menampilkan tampilan kamera untuk scan QR code. Begitu. Jadi setiap user gagal atau ketika dia melakukan check-in tentunya, nah setelah itu sistem akan langsung mengembalikan user ke halaman tampilan kamera untuk scan QR code. Gitu. Nah, jika kita lihat dari sequence diagramnya, nah ini lumayan panjang juga. Nah, di sini mungkin kita bahas yang awalnya saja. Nah, dari pengurus dia akan memilih menu scan QR, lalu dia akan melakukan scan QR. Nah, lalu dia akan dari halaman scan QR akan memproses ke controller, yaitu proses add presensinya. Jadi dia akan melakukan pemprosesan presensinya. Nah, yang pertama kita akan melihat apakah QR code-nya valid. Ini kita bisa lihat bahwasanya display gagal presensi show QR code tidak valid. Jadi ini QR code tidak valid. Nah, jika kalau memang iya, maka lanjut ke validasi berikutnya. Apakah sudah berada di lokasi? Jika tidak, maka akan menampilkan gagal presensi. Nah, lalu kita cek lagi apakah melakukan check-in atau check-out. Nah, jika dia melakukan check-in, maka yang kita lihat di sini adalah show check-in presensi berhasil. Nah, lalu kita cek yang terakhir, yaitu apakah durasi piket sudah 2 jam. Nah, jika belum, maka show gagal presensi. Jadi, seperti inilah bentukan dari sequence diagramnya. Lumayan bertahap karena banyak alternatif yang kita lakukan. Nah, bagaimana dengan kelas diagramnya? Nah, jadi jika dilihat dari kelas diagram, tentunya dia adalah aplikasi mobile. Nah, user harus login terlebih dahulu, lalu dia akan mengakses menu scan QR di sini. Nah, lalu dia akan dikelola oleh scan QR controller tentunya. Nah, lalu di sini ada dua metode tentunya, atau dua metode. Yang pertama adalah metode yang bersifat private, yaitu mengkalkulasi distance. Maksudnya apa? Jadi dari sistem sudah kita tanamkan berapa titik latitude dan longitude dari lokasi piket yang ditentukan. Karena lokasi piketnya memang pasti di sana dan tidak akan berubah, maka kita bisa melakukannya di dalam sistem secara otomatis. Jadi dari admin tidak perlu mengatur-ngatur lagi. Nah, lalu ada metode scan QR. Nah, metode ini dia akan mengakses beberapa model tentunya. Yang pertama adalah model delegasi atau model pergantian piket. Kenapa? Karena tentunya nanti bagi pengurus yang melakukan piket, tapi itu adalah piket yang pergantian piket. Nah, tentunya kita harus melihat dari data delegasi ini. Nah, lalu kita akan mengakses juga data QR code atau model QR code, karena kita akan melihat apakah QR code-nya itu valid atau tidak. Nah, berikutnya kita akan mengakses model attendance ataupun riwayat kehadiran. Nah, jadi nantinya ketika dia berhasil, tentunya dia akan menampilkan halaman riwayat kehadiran. Gitu. Dan juga ketika berhasil, tentunya data akan masuk ke database riwayat kehadiran. Nah, jika kita lihat dari UI atau tampilan, tentunya ini adalah tampilan dari aplikasi halaman mobile atau aplikasi mobilenya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya di bawah bagian menu itu ada menu untuk scan QR. Nah, jika kita scroll ke bawah, itu di sini adalah bentukan untuk menu scan QR-nya. Nah, di sini ada beberapa ini contoh presensi yang gagal, yaitu QR code tidak valid. Nah, lalu ini untuk check-in berhasil. Nah, ini untuk check-out berhasil. Nah, ini ada halaman tampilan error ataupun gagal. Yang pertama ada lokasi tidak sesuai, lalu ada waktu belum 2 jam. Begitu. Itu untuk pengambilan presensi piket dengan QR code. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait use case berikutnya, yaitu melihat data profil akun dari sisi pengurus. Nah, di sini saya sudah membuat activity diagram dan juga sequence-nya. Yang pertama kita akan membahas terkait activity diagramnya.
Nah, dari sini pengurus akan membuka menu profile pada aplikasi, lalu dari aplikasi akan menampilkan halaman profile sesuai pengurus yang login. Nah, lalu dia akan dari pengurus dia akan bisa melihat data profil akunnya. Nah, jika kita dari sequence diagram itu cukup sederhana aja. Nah, di sini pengurus akan buka halaman profil, lalu dari halaman profil dia akan request data pengurus dari pengguna controller. Nah, lalu dari pengguna controller dia akan mengakses model users, lalu dia akan mereturn data pengurus, dan dia dari pengguna controller dia akan menampilkan data pengurus ke halaman profil. Lalu dari pengurus bisa melihat profil pengurus tadi. Oke, berikutnya dari use case atau dari kelas diagramnya, kita bisa lihat di sini. Untuk kelas diagram itu dari aplikasi mobilenya, kita bisa melihat ada menu profil. Nah, menu profil itu dia akan mengakses dikelola oleh profile controller. Nah, lalu dari profile controller ini dia akan mengakses yaitu user, model user ini. Seperti itu, sama seperti yang dijelaskan tadi. Nah, bagaimana dengan UI-nya? Untuk tampilannya cukup sederhana juga. Jadi dari sini si user hanya mengklik tombol akun di sini, nah, lalu dia akan menampilkan tombol akun halaman akun seperti ini. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu eh, melihat rekap piket pengurus, melihat riwayat dan daftar buletin piket, melihat riwayat dan piket pengurus, mengolah data QR kode piket, mengubah data profil akun, serta menyetujui atau menolak permintaan pergantian piket. Nah, dari judul berikut itu saya akan menjelaskan activity diagramnya, sequence diagramnya, serta UI-nya. Untuk pertama kalinya, sini saya akan menjelaskan dulu bagian activity diagram dari melihat rekap piket pengurus. Nah, di sini yang pertama bagian kesekretariatan akan membuka menu rekapitulasi. Nah, sistem di sini sistem akan menampilkan halaman dan akan menampilkan juga fitur bulan. Ya, sebenarnya termasuk naruh halaman juga. Lalu kesekretariatan di sini akan memilih bulan dan tahun dan akan melihat data dan klik lihat data, dan di sistem akan melakukan kalkulasi data absensi dan akan menampilkan data recap. Lalu selesai. Baik, itu untuk activity diagram. Dan untuk sequence diagramnya, nah di sini ada empat bagian, yaitu ada aktor, yang di sini ada boundary, ini control, dan ini adalah entity yang dimana ini sebagai database presence. Nah, bagian kesekretariatan di sini akan membuka menu rekap, lalu halaman rekap akan meminta halaman rekapnya kepada kontrol laporan, lalu kontrol laporan akan meminta data rekapnya dari database, dan database akan memberikan data rekapnya, lalu kontrol laporan akan memberikan tampilan halaman rekap, dan halaman rekap akan menampilkan halaman rekap situasinya. Lalu kesekretariatan akan pilih filter bulannya, lalu akan memilih filter yaitu bulan dan tahun, lalu di sini akan klik lihat, dan habis itu bagian halaman rekap akan meminta pada kontrol laporan yaitu mengenai hitung rekapan bulan dan tahunnya, lalu kontrol laporan akan meminta kepada database itu dari kehadirannya, lalu data presentasi akan menampilkan hasil data dari kehadiran tadi seperti yang sebelumnya, lalu kontrol laporan akan melakukan kalkulasi presensi dan akan menampilkan rekapnya. Nah, berikut ini UI-nya. Nah, di sini berikut ini adalah UI-nya, di mana nanti sekre akan mengklik menu rekap tiket,
di sini akan tampil yaitu rekap presensi, kira terus periode, di mana di sini sekretariat akan memilih bulan dan tahun, lalu di sini akan muncul aliran, izin, atau aliran, atau total alfanya, serta juga list-list itu terkait dari nama dari pengurus, NIM, serta jumlah kehadiran, jumlah izin, jumlah alfa, dan jumlah persentase total kehadiran. Baik, itu untuk bagian melihat rekap tiket pengurus. Ada berikutnya ada melihat riwayat dan pergantian tiket. Nah, di sini sekretariatan akan mengklik akan dimulai di sekretariatan, di mana sekretariatan akan klik menu riwayat pergantian, lalu di sistem akan mengunggah data pergantiannya, lalu akan menampilkan data riwayat, lalu selesai. Dan untuk bagian siklus diagramnya, nah di sini ada 4 ya, yaitu ada aktor yaitu sekretariatan, terus ada boundary yaitu halaman ganti, lalu ada kontrol yaitu kontrol untuk penggantian riwayat tadi, lalu ada database untuk data pengajuan. Nah, di sini sekretariat akan membuka menu riwayat, lalu halaman riwayat ganti akan meminta semua riwayatnya kepada kontrol pengganti, lalu kontrol pengganti akan meminta semua data riwayatnya pada database pengajuan, lalu database pengajuan akan memberikan list semua data riwayatnya, dan kontrol pengganti akan memberikan tampilan ada halaman daftar riwayat, dan halaman riwayat akan memberikan list dari daftar riwayatnya kepada sekretariatan. Berikut ini untuk UI-nya. Dan di sini ketika bagian kesekretariatan mengklik bagian menu pergantian tiket, maka di sini akan muncul yaitu di mana pergantian tiket menampilkan pola permintaan pergantian tiket, di mana di sini kita bisa memfilter di mana statusnya, dan juga di sini akan tertera pemohonnya siapa, lalu penggantinya siapa, menunjukkan lalu statusnya bagaimana, sebagai terima atau pending, lalu di sini ada tanggalnya. Dan ketika kita mengklik bagian aksi ini, itu tujuan untuk mendetailkan dari data permintaan pengajuan pergantian tiketnya. Baik, itu untuk bagian melihat riwayat dan daftar pergantian tiket. Lalu selanjutnya adalah melihat riwayat tiket pengurus. Nah, di sini akan dimulai dari kesekretariatan, di mana sekretariatan akan membuka di start dengan buka menu harian, lalu sistem akan menampilkan halaman harian, dan setelah itu kesekretariatan akan melakukan input nama pengurus, dan di sistem akan mencari datanya di database, dan apakah data itu ditemukan. Jika data itu tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan kosong. Tapi jika data itu ditemukan, maka sistem akan menampilkan riwayatnya. Dan setelah itu, setelah semuanya selesai, maka sekretariat akan melihat dan menutup tampilan ini. Untuk aktiviti diagramnya, lalu dari itu bagian sektris diagramnya. Di sini ada aktornya, itu kesekretariatan, lalu ada boundary-nya itu halaman harian, lalu ada kontrolnya itu kontrol presensi, dan juga ada entity yaitu database presensinya. Nah, untuk kesekretariatan di sini akan membuka halaman harian, dan itu bagian halaman harian akan meminta form kepada kontrol presensi, dan di bagian kontrol presensi akan meminta data presensinya ke database presensi. Lalu database presensi akan memberikan data presensinya kepada kontrol presensi, dan di bagian kontrol presensi akan menampilkan list dari data-data presensi.
dan memberikan pada halaman log harian, dan halaman log harian akan menampilkan halaman yang berisi list data provinsi. Lalu di bagian kesekretariatan akan menginput nama, lalu akan klik cari dan meminta informasi nama. Maksud saya halaman log harian akan meminta informasi informasi nama kepada kontrol presensi. Lalu kontrol presensi di sini akan meminta data berdasarkan nama pada database. Lalu database akan sebelum itu apakah data itu ada. Nah, jika data itu ada, maka database akan memberikan data nama, dan bagian kontrol presensi akan memberikan tampilannya, akan memberikan data nama tersebut dan yang mana akan ditampilkan oleh halaman log harian. Tapi jika data itu tidak ada, maka database akan memberikan bahwa tidak ada data kepada kontrol presensi, lalu kontrol presensi akan memberikan bahwa karena data tidak ada tersebut, maka menampilkan pesan kosong. Lalu di sini halaman harian akan memperlihatkan pop up bahwa menampilkan pesan kosong atau tidak ada nama yang sedang dicari. Baik, untuk UI-nya, nah di sini log harian. Nah, untuk tampalinya bagian sekre nanti akan mengklik menu repacket, dan di sini akan muncul ya log kehadiran. Dan pertama kali biasanya kesekretariatan akan mencari nama timnya di sini, dan jika diketik dan dicari, maka akan muncul daftar namanya, di mana terdapat nama dan NIM, tanggal, jam masuk, jam keluar, serta statusnya. Pengurus ini tepat waktu dalam kehadirannya atau terlambat. Baik, itu untuk bagian melihat riwayat tiket pengurus. Lalu berikutnya itu bagian mengelola data QR. Nah, ini berikutnya adalah activity diagram untuk bagian mengelola data QR, di mana kesekretariatan yang terhapus. Baik, nah di sini kesekretariatan akan start akan bermula di kesekretariatan, di mana sekretariat akan buka menu QR, lalu sistem akan menampilkan form QR, di mana diinputkan oleh sekretariatan, yaitu tanggal periode berlaku. Lalu sekretariat juga akan mengklik generate kode QR-nya, lalu sistem akan mengenerate token dan melakukan simpan ke database. Lalu akan menampilkan gambar QR ke sekretariatan. Baik, untuk second slide. Nah, di sini ada author-nya, yaitu kesekretariatan, ada boundary-nya, yaitu halaman kelola QR, lalu ada controller QR code, lalu entity-nya yaitu database QR code. Nah, di sini kesekretariatan akan membuka halaman. Nah, pada halaman kelola QR akan meminta form pada controller QR code-nya. Lalu controller QR code akan menampilkan form input. Nah, di sini kenapa tidak ke data QR? Karena memang ini hanya berupa tampilan form saja. Nah, lalu ketika itu kesekretariatan akan menginputkan waktu dan klik generate, di mana kami inputkan waktu kapan QR itu akan dimulai untuk bisa diakses, lalu akan klik generate untuk membuat QR kan. Lalu bagian halaman kelola QR code akan melakukan proses generate QR code dan meminta kepada controller, lalu controller akan meminta data QR code yang dibuat tadi, dan bagian database akan memberikan kodenya sekaligus datanya yang sudah tersimpan tadi di database. Nah, lalu controller juga akan menampilkan QR code
dan detailnya, yaitu tanggal dan waktunya. Lalu di halaman profil QR akan menampilkan gambar QR code yang bisa diakses oleh kesekretariatan. Nah, untuk bagian UI-nya, berikut ini bagian UI-nya, di mana ketika mengklik QR presensi, di sini hanya menampilkan beberapa QR yang telah dibuat. Lalu ada periode tanggal QR code sampai sini juga, bisa dihapus, bisa di-download. Lalu di sini kesekretariatan akan mengklik tombol tambah QR baru, lalu akan muncul tampilan itu untuk menambah QR code barunya. Nah, di mana ketika kesekretariatan ingin membuat QR code baru, maka harus memasukkan dulu tanggal periode berlakunya QR code yang akan di-generate atau dikirim. Setelah memilih tanggal dan harinya, akan mengklik generate QR code, lalu akan dialihkan dengan munculnya hasil QR presensi yang baru dibuat. Nah, di sini juga bisa dilihat detailnya. Nah, di sini juga bisa, itu akan bisa diklik ketika kita mengklik bagian mata sebelah sini ketika saya sudah muncul di daftar list. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya di terakhir ini ada periodenya, tanggal dibuatnya kapan, kadaluarsanya kapan, dibuat oleh siapa, total scan-nya berapa, lalu statusnya apakah aktif atau tidak. Nah, baik, itu untuk detail QR code. Lalu berikutnya ada mengubah data profil akun. Nah, ini merupakan aktiviti diagramnya, di mana akan dimulai dari pengurus. Di mana pengurus akan membuka halaman profil. Lalu sistem akan menampilkan halaman profilnya dan menampilkan data diri dari si pengurus tadi. Lalu si pengurus akan mengklik edit data, di mana dia akan mengedit data profilnya setelah itu. Lalu setelah dia mengganti profil, akan mengklik simpan, dan sini database akan mengupdate dari profil yang telah diperbarui oleh si pengurus. Lalu selesai. Itu untuk activity diagramnya dan untuk sequence diagramnya. Nah, di sini ada alter pengurus, ada halaman profile, itu boundary-nya, lalu ada control, yaitu kontrol akun, dan ada entity, itu database user. Nah, di sini pengurus akan membuka halaman profile, dan bagian halaman profile akan meminta halaman profilnya ke kontrol akun, di mana kontrol akun akan meminta atau mengambil data itu dari database user, dan database user akan memberikan data dari user tersebut ke kontrol akun, dan kontrol akun akan memberikan list informasi dari datanya, yang dimana akan ditampilkan oleh halaman profil, yaitu memberikan halaman profilnya serta data diri dari pengurus. Lalu si pengurus akan mengklik edit data, dan ketika setelah mengedit datanya, pengurus juga akan simpan, dan ketika disimpan, nanti di bagian halaman profil akan memberikan info kepada kontrol akun bahwasanya profil update, dan di sini kontrol akun akan memberikan updatean dari datanya dari user tersebut ke bagian database user. Baik, untuk UI-nya, nah, di sini ketika pengurus mengklik bagian akun, maka akan muncul tampilan akun di sini, di mana ada nama, NIM, serta email, NIM, divisi mana, lalu jeruk pikir. Nah, di sini untuk melakukan edit profile, maka pengurus akan mengklik edit profile. Ketika pengurus melakukan edit profile, di sini akan muncul di mana foto pengurus, nama lengkap pengurus, email, NIM, dan divisi. Nah, di sinilah pengurus bisa mengganti atau mengedit profilnya. Nah, setelah diedit, maka akan klik simpan perubahan. Nah, setelah mengklik simpan perubahan, maka bagian profil akan diupdate dan akan tampil
sesuai dengan apa yang tadi diedit tadi oleh si pengurus. Baik, itu untuk bagian mengubah data profil akun. Lalu berikutnya itu ada menyetujui atau menolak permintaan pergantian. Nah, di sini akan dimulai di bagian activity diagram yang akan dimulai di pengurus. Di mana pengurus akan buka menu pergantian tiket. Lalu sistem akan menampilkan daftar request pendingnya, juga menampilkan detail alasan dan penggantinya. Lalu pilih salah satu requestnya. Dari sini apakah pengurus itu mau setuju atau tidak. Nah, jika pengurus setuju untuk mengganti menyetujui atau yang menyetujui permintaan pergantian tiket, maka akan mengklik ya dan update jadwal piketnya itu sudah diupdatekan dan masuk ke database. Tapi jika tidak, maka update status itu ditolak, di mana akan masuk ke database penjadwalan, di mana ke pengurus lain bahwasanya pengajuan itu ditolak. Lalu di sini seperti saya bilang tadi, akan mengirimkan notifikasi ke pengurus yang mengajukan itu bahwa update terhadap ajuan ini apakah ditolak atau diterima. Baik, itu untuk activity diagramnya. Lalu untuk sequence diagramnya, nah di sini ada aktornya itu pengurus, lalu ada boundary-nya itu halaman pergantian, lalu ada kontrolnya itu pergantian, kontrol pergantian, lalu ada data pengajuan, entity pertama itu database pengajuan, lalu ada entity kedua itu data jadwal, database jadwal. Nah, pengurus di sini akan melakukan membuka menu pergantian. Dan di sini halaman pergantian akan meminta list pending permintaan pergantian pada kontrol pergantian. Lalu kontrol pergantian akan meminta data listnya kepada database pengajuan. Database pengajuan akan memberikan data listnya database pendingnya kepada kontrol pergantian. Lalu kontrol pergantian di sini akan memberikan list akan memberikan tampilan list pending kepada halaman pergantian, yang mana akan ditampilkan pula oleh halaman pergantian. Lalu di sini pengurus akan memilih satu request. Nah, jika dia mengklik ya, maka itu sudah mengeksekusikan ya terhadap pilihannya tadi, bahwasannya permintaan pengajuan perubahan tiket itu diterima. Nah, maka jika diterima, di kontrol pergantian itu akan mengupdate jadwal, di mana akan masuk ke database jadwal ya. Lalu jika ditolak, maka permintaan dari pengurus lain tersebut ditolak dan itu eksekusinya tidak, di bagian ke kontrol, lalu kontrol akan mengupdate data dari database pengajuannya bahwasanya pengajuan itu ditolak, ya akan disimpan di bagian database pengajuan dari kontrol pergantian. Baik, itu untuk sequence diagramnya. Selanjutnya akan dijelaskan UI-nya. Nah, berikut ini UI-nya. Nah, di sini pengurus akan mengklik menu pergantian. Lalu di sini akan muncul pergantian tiket, di mana ada pengajuan tiba-tiba ada pergantian masuk. Nah, di sini di kondisi untuk finish or no-nya, berarti permintaan yang masuk itu adalah permintaan dari pengurus lain yang ingin melakukan pergantian jadwal tiket. Nah, di situ akan terlihat bahwasanya di sini pengurus Citra ingin meminta change jadwal tiket. Di sini mesti kita menunggu apakah si Ahmad Fauzi ingin menerima atau tidak. Jika diterima, maka akan muncul otomatis tersimpan di data jadwal terbaru. Tapi jika ditolak, maka di database pengajuan pergantian itu akan berubah bahwa ya itu tidak lagi berstatus waiting atau menunggu, karena sudah jelas update-nya itu ditolak, dan di mana yang
dijelaskan sebelumnya bahwasanya akan muncul notifikasi kepada user jika pengajuan mereka ditolak. Atau bisa kita lihat di bagian sini, di mana akan dibatalkan pengajuannya.